Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5216 Sulit. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Bai mengonsumsi banyak ramuan penyembuh. Meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, setidaknya ia telah mendapatkan kembali mobilitasnya. Qiao Mo, Qin Yao, dan Yi Gu adalah teman setia Lin Bai. Kekuatan Raja Chaining sungguh luar biasa. Dia bisa melawan 4 orang sendirian, seru Qiao Mo takjub. Yi Gu mengelus janggutnya, matanya berbinar saat ia mengangguk. Dia benar-benar tangguh. Seingatku, kekuatan yang ditunjukkan Raja Chaining akan menjadi salah satu buah hunyuan dao terhebat di alam iblis. Lin Bai duduk di halaman, berjemur di bawah sinar matahari, mengenang pertempuran mengerikan hari itu. Yi Gu, Qiao Mo, dan yang lainnya telah mengungsi ke tempat aman, mengikuti Yang Mulia Pangeran Chen. Sensasi sisa pertempuran itu saja sudah membuat mereka ketakutan. Namun, Lin Bai hadir langsung dalam darah dan daging pertempuran itu. Pemimpin Sekte Dewa Darah telah mendedikasikan seluruh upayanya untuk melindungi tubuh Lin Bai, kalau tidak, ia pasti sudah musnah dalam pertempuran itu sejak lama. Dalam pertempuran itu, Raja Chaining menunggangi seekor naga, tangan kirinya menyeret segel kerajaan, tangan kanannya menggenggam tombak. Zirah peraknya berkilau dingin, jubahnya berkibar tertiup angin di belakangnya, bagaikan dewa perang fana. Dengan satu ayunan tombaknya, langit runtuh dan bumi terbelah. Segel kerajaan bersinar, menyegel kehampaan. Ia menghadapi 4 orang sendirian, namun ia mampu bertahan, sungguh tak tertandingi. Qin Yao tersenyum dan berkata, tentu saja, kalau tidak, apakah menurutmu ada yang bisa menjadi Raja Militer Chu? Raja Chaining, dengan mengandalkan kekuatan sejatinya, telah mencapai gelar Raja. Lin Bai dan Qiao Mo menatap Qin Yao dan bertanya dengan suara rendah, kakak senior Qin Yao sepertinya tahu sesuatu tentang masa lalu Raja Chaining. Bisakah kau menceritakannya secara detail? Qin Yao tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak ada urusan sekarang, jadi aku akan memberitahumu. Raja Chaining menjadi terkenal 7.000 tahun yang lalu. Ia adalah kebanggaan keluarga Qian di ibu kota kekaisaran. Sejak lahir, ia membangkitkan jiwa bela diri tingkat dewanya sendiri. Sejak saat itu, keluarga Qian telah membina Raja Chaining sebagai seorang jenius ulung. Keluarga Qian tidak pernah pelit dengan sumber daya kultivasi yang dibutuhkan Raja Chaining. Raja Chaining tidak mengecewakan keluarga Qian. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri sejak kecil. Ia membangkitkan jiwa bela diri tingkat dewanya saat lahir, memasuki pil ilahi pada usia 5 tahun, menembus batas hidup dan mati pada usia 9 tahun, dan menjadi orang yang kuat di alam aspirasi pada usia 13 tahun. Setelah itu, Raja Chaining berdiam diri selama 30 tahun. Pada usia 43 tahun, ia memasuki alam Taoisme. Setelah 130 tahun berkultivasi, ia memasuki alam Dao Zun. Setelah 320 tahun berkultivasi, ia memasuki alam Dao Xian. Setelah 500 tahun berkultivasi, ia memasuki alam Dao Shen. Setelah memasuki ranah Dao Shen, dunia berburu, Kaisar Chu pun dibuka tahun itu. Raja Chaining memasuki dunia berburu atas nama keluarga Qian. Dengan kultivasi dan kekuatannya yang luar biasa, ia meraih juara pertama di dunia berburu. Kaisar Chu sangat gembira dan menganugerahkan gelar Sang King kepada Raja Chaining. Sejak saat itu, Raja Chaining menyandang gelar tersebut. Pertempuran dunia berburu adalah pertempuran pertama di mana Raja Chaining menunjukkan kehebatannya. Petik 2. Setelah itu, Raja Chaining bergabung dengan pasukan. Ia sudah bergelar Sang King dan menerima banyak pelatihan di ketentaraan. Berkat hubungan keluarga Qian, ia segera dikanonisasi sebagai Jenderal Antian oleh Kaisar Chu dan membentuk pasukan Antian. Sejauh ini, Raja Chaining telah memantapkan posisinya di militer. Mendengarkan Qin Yao perlahan bercerita tentang kehidupan legendaris Raja Chaining, Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Qin Yao melanjutkan, sebenarnya, 3 perang besarlah yang membawa Raja Chaining ke puncak. Setahun setelah Raja Chaining mendirikan tentara Antian di luar wilayah Chu, terdapat sebuah wilayah bernama Qiheqianzu yang bersekongkol untuk melepaskan diri dari kendali Chu dan mendeklarasikan kemerdekaan. Kaisar Chu sangat marah ketika mendengar hal ini, dan ia mengutus Raja Chaining untuk memimpin tentara Antian ke Qiheqianzu untuk memadamkan pemberontakan. Petik 2. Tentara Antian baru berdiri kurang dari setahun, dan ia sudah memimpin pasukan berperang. Terlebih lagi, Raja Chaining adalah seorang jenderal baru dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan dalam pertempuran, sehingga semua orang mengira Raja Chaining akan kembali dengan kekalahan. Namun mereka tidak menyangka, Raja Chaining berangkat dari ibu kota Chu dan tiba di Qiheqianzu setelah 3 tahun. 5 tahun kemudian,
Ia meratakan Qihai Qianzu dengan tanah dan membunuh semua orang yang tidak tunduk kepada Chu. Hanya dalam 5 tahun, Qihai Qianzu yang besar menghilang dari wilayah Chu. Legenda mengatakan bahwa di Qihai Qianzu, darah mengalir seperti sungai dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Tidak ada makhluk hidup yang terlihat dalam radius 1 juta mil, dan bahkan tidak ada jejak jiwa di surga maupun di bumi. Setelah meredakan kerusuhan di Qihai Qianzu, Raja Chaining memimpin pasukannya kembali ke dinasti, dan Kaisar Chu menganugerahkan gelar Markis Antian kepadanya. Pertempuran besar kedua yang dialami Raja Chaining juga terjadi di alam perburuan. Pada saat itu, Kaisar Chu membuka wilayah berburu dan secara pribadi memasuki wilayah berburu untuk berburu. Tanpa diduga, seorang anggota keluarga kerajaan pada saat itu berkonspirasi untuk memberontak, diam-diam menghalangi pemahamannya, dan mencoba untuk memurnikan Kaisar Chu di wilayah berburu. Ketika Raja Chaining menerima berita itu, ia segera memimpin pasukannya ke wilayah berburu dan menyelamatkan Kaisar Chu dari kekacauan. Kaisar Chu memahami kesetiaan Raja Chaining, tetapi Raja Chaining sudah menyandang gelar Markis, gelar tertinggi yang dapat diperoleh seorang prajurit lawan jenis di Chu. Prestasi Raja Chaining tidak memungkinkannya untuk layak menyandang gelar raja, jadi ia hanya dihadiahi banyak harta. Perang besar ketiga yang dialami Raja Chaining adalah perebutan wilayah dengan Qitianzong di perbatasan Chu. Di perbatasan antara Qitianzong dan Chu, terdapat 12.000 negara yang bersama-sama menulis surat kepada Kaisar, menuntut untuk memisahkan diri dari wilayah Chu dan bergabung dengan kubu Qitianzong. Tentu saja Kaisar Chu mengira Qitianzong sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Pembagian 12.000 negara bagian juga merupakan kerugian besar bagi Chu. Segera, Raja Chaining menerima perintah tersebut dan memimpin pasukan Antian untuk melakukan ekspedisi ke sini. Pada saat itu, Qitianzong juga mengirimkan pasukan kuat untuk mengepung dan menekan mereka. Pasukan Chu dan pasukan kuat Qitianzong bertempur di perbatasan selama lebih dari 100 tahun. Pada akhirnya, Raja Chaining mengalahkan Qitianzong. Kaisar Qitianzong mengirimkan utusan ke ibu kota Chu untuk berdamai, dan masalah tersebut akhirnya terselesaikan. Setelah pertempuran ini, Raja Chaining kembali ke ibu kota, dan Kaisar Chu menganugerahkan gelar Raja kepadanya, menjadikannya pemimpin 12 pasukan Chu. Raja Chaining bertempur dalam hampir 1000 perang, besar maupun kecil, sepanjang hidupnya, tetapi hanya 3 pertempuran besar inilah yang membuatnya terkenal dan menjadi pusat perhatian di hadapan Kaisar Chu. Ia pertama kali menonjol di dunia perburuan dan dianugerahi gelar Sang Qing. Qihai memadamkan pemberontakan di Qianzu, dan Raja Chaining dianugerahi gelar Markis. Ketika keluarga kerajaan memberontak, Raja Chaining memimpin pasukannya untuk mendukung mereka, menunjukkan kesetiaannya kepada Kaisar Chu. Di perbatasan, setelah 100 tahun pertempuran sengit dan kemenangan besar, Raja Chaining menjadi pemimpin 12 pasukan dan mendapatkan gelar raja. Lin Bai dan Qiao Mo menghela napas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Yao. Kata-kata Qin Yao memang diremehkan, tetapi Lin Bai dan Qiao Mo dapat membayangkan bahwa dalam masing-masing dari 3 pertempuran besar ini, Raja Chaining pasti berada dalam bahaya. Mereka yang belum pernah mengalami berbagai bahaya tersebut tidak dapat memahaminya. Yi Gu mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah gelar bangsawan di negara Chu begitu rumit? Qin Yao tersenyum dan berkata, gelar bangsawan di negara Chu sebenarnya sangat sederhana. Dari bawah ke atas, mereka dibagi menjadi Chu Xi, Sang Qing, Markis, dan Wang Jue. Chu Xi, gelar ini sangat umum. Pada dasarnya, gelar ini tidak memiliki kekuatan atau hak istimewa yang nyata. Banyak pangeran, dan staf di istana para pangeran dan markis adalah Chu Xi. Gelar Chu Xi sebagian besar digunakan untuk memenangkan hati dan pikiran orang-orang. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Sang Qing, di negara Chu, juga disebut King Jue. Prajurit dengan gelar Sang Qing dianggap telah benar-benar diterima di mata negara Chu. Misalnya, penguasa kota Wen dan penguasa kota Fengling, Luo Chong, keduanya menyandang gelar Sang Qing di dinasti Chu. Bab 5217, 12 Raja Militer. Di halaman, Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya mengobrol. Yi Gu bertanya dengan rasa ingin tahu, aku tidak mengerti mengapa begitu banyak prajurit Chu bercita-cita menjadi raja atau adipati. Bukankah dunia seni bela diri seharusnya mengejar kekuatan dan kultivasi? Apa gunanya mengejar gelar resmi ini? Lin Bai mengangguk pelan. Semua orang di dunia seni bela diri mengejar kultivasi dan keabadian. Jabatan dan gelar resmi di Chu tampak tidak penting. Qin Yao tersenyum dan berkata, kau hanya dibutakan oleh satu hal. Siapa bilang mengejar jabatan resmi tidak sama dengan mengejar kultivasi?
Kau ingin meningkatkan kultivasimu. Apa yang kau butuhkan? Kau butuh sumber daya kultivasi, kan? Lin Bai dan Yi Gu mengangguk bersamaan, lalu menatap Qin Yao dengan bingung. Qin Yao tersenyum dan berkata, gelar Chu dan sumber daya kultivasi saling terkait erat. Tujuan utama seorang prajurit yang mengabdi di Chu adalah menjadi raja atau adipati. Hanya setelah menjadi raja atau adipati mereka dapat mengakses sumber daya yang melimpah. Ini membawa kita pada sistem kerajaan dan adipati Chu. Lin Bai dan yang lainnya kembali bersemangat, menatap Qin Yao dengan saksama. Qin Yao berkata, ada 4 jenis gelar di Chu, Chu Si, Sang Qing, Markis, dan Wang Jue. Chu Si, kebanyakan digunakan untuk memenangkan hati dan pikiran orang, dan tidak memiliki kekuasaan nyata di Chu. Dengan gelar Sang Qing, kau bisa menjabat sebagai pejabat di Chu. Jika kau memiliki prestasi politik yang luar biasa, kau juga bisa dimutasi untuk menjaga kota. Misalnya, penguasa kota Fengling, Luo Chong, dan penguasa kota Wen, keduanya bergelar Sang Qing. Di atas gelar Sang Qing adalah Markis dan Wang Jue. Markis dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Markis kota, Markis 2 karakter, dan Markis 1 karakter. Misalnya, jika penguasa kota Wen tidak mengkhianati negara Chu dan mencapai prestasi politik di kota Wen, Kaisar Chu akan sangat gembira dan menganugerahkan gelar Markis kota Wen kepada penguasa kota Wen dan menjadikannya penguasa kota Wen. Dengan demikian, sumber daya budidaya yang dipersembahkan kota Wen kepada negara Chu setiap tahun akan menjadi milik penguasa kota Wen saja. Ini Markis kota. Mendengar ini, Lin Bai dan Yi Gu terbelalak, jelas sedikit terkejut. Setelah tiba di alam iblis, Lin Bai mempelajari struktur administrasinya, yang terbagi menjadi 5 tingkat, desa prajurit, kota prajurit, batas negara, dan negara seribu. Desa prajurit memberikan penghormatan setiap tahun kepada kota prajurit memberikan penghormatan setiap tahun kepada kota prajurit, kota-kota besar memberikan penghormatan setiap tahun kepada batas negara memberikan penghormatan setiap tahun kepada negara seribu, dan seterusnya. Misalnya, Sekte Iblis Abadi, tempat Lin Bai pernah bertugas, menguasai lebih dari 10 negara di negara seribu bulan jahat. Setiap tahun, mereka memberi penghormatan kepada kultus bulan jahat di negara seribu bulan jahat. Kultus bulan jahat, pada gilirannya, memberi penghormatan setiap tahun kepada Sekte Qitian. Menolak memberi penghormatan dianggap sebagai pemberontakan, dan Sekte Qitian mengerahkan pasukan yang kuat untuk menumpasnya. Paling tidak, hal ini dapat menyebabkan pemusnahan seluruh klan, sementara yang terburuk, dapat menyebabkan pembantaian seluruh negara. Ini adalah tindakan yang sungguh mengerikan. Kota Wen adalah kota besar di selatan Kesu. Setiap tahun, kota ini memberi penghormatan kepada sejumlah besar harta karun, termasuk pengetahuan ilahi dan sihir Tao, senjata ajaib, ramuan ajaib, benda spiritual langka, harta karun alam, giok abadi, dan sebagainya. Jika seseorang dianugerahi gelar Markis Kota Wen, maka harta karun yang diberikan penghormatan oleh kota setiap tahun tidak perlu lagi dikirim ke negara Chu. Sebaliknya, harta karun tersebut menjadi milik eksklusif Sang Markis. Sungguh suatu berkah. Dan jika Anda menolak membayar, Sang Markis dapat melapor ke Istana Chu, dan negara Chu bahkan akan mendukung Anda. Qin Yao melanjutkan, seorang Markis kota menikmati pendapatan pajak seluruh kota. Lin Bai bertanya, kakak senior Qin Yao baru saja mengatakan bahwa para Markis dibagi menjadi 3 tingkatan, dan tingkatan ketiga adalah Markis kota. Bagaimana dengan tingkatan kedua dan pertama? Qin Yao berkata, tingkatan kedua disebut Markis 2 karakter. Misalnya, Raja Chaining sebelumnya dianugerahi gelar Markis An Ning, dan 2 karakter, An Ning, merupakan bagian dari gelarnya, yang merupakan arti dari Markis 2 karakter. Markis 1 karakter berarti gelarnya hanya memiliki 1 karakter, seperti Markis Ning, Markis King, Markis Hu, dan seterusnya. Markis 2 karakter biasanya dapat menikmati pajak lebih dari 10 kota dan kurang dari 50 kota. Markis 1 karakter biasanya dapat menikmati pajak lebih dari 50 kota dan kurang dari 100 kota. Lin Bai menghela napas dingin. Ia sungguh tidak menyangka perlakuan terhadap Markis 2 karakter dan Markis 1 karakter begitu baik. Qin Yao melanjutkan, di atas Markuisat adalah pangeran. Gelar pangeran juga dibagi menjadi 2 tingkatan. Gelar pangeran tingkat kedua juga dikenal sebagai pangeran 2 karakter. Seperti Markis 2 karakter, gelar mereka memiliki 2 karakter. Misalnya, Pangeran Chaining adalah pangeran 2 karakter. Gelar pangeran tingkat pertama juga dikenal sebagai pangeran 1 karakter. Sesuai namanya, gelarnya hanya memiliki 1 karakter, seperti Pangeran Qi, Pangeran Jing, Pangeran Lu, dan seterusnya. Jika mereka adalah kerabat kerajaan,
saudara laki-laki dan perempuan yang mulia Kaisar Chu, maka gelar, Pangeran, akan ditambahkan pada gelar Pangeran, seperti, Pangeran Qi, Pangeran Lu, dan seterusnya. Kapanpun Anda mendengar kata, Pangeran, di ibu kota kekaisaran, jangan terlalu dipikirkan, mereka pasti anggota keluarga kerajaan, jadi jangan macam-macam dengan mereka. Yigu tampak bersemangat dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan wilayah kekuasaan dan pajak gelar pangeran? Bagaimana cara pemungutannya? Qin Yao berkata, Raja dua karakter menikmati pajak satu negara. Seorang raja yang setara dengan kaisar, menikmati pajak 10 negara. Mata Yigu memanas, ya Tuhan, perlakuan di Chu sangat baik. Hehe, kalau ada kesempatan nanti, aku juga akan mendapatkan raja yang setara dengan kaisar untuk diajak bermain. Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan tersenyum, sebenarnya, kedengarannya tidak begitu bagus. Misalnya, jika kau diberi gelar markis sebuah kota, jika kota itu berada di dalam 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran, tentu saja akan ada keuntungan yang cukup. Jika kota itu berada di luar 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran, keuntungannya tidak akan cukup besar. Begitu pula dengan wilayah kekuasaan seorang pangeran. Kaisar Chu tidak akan memberimu wilayah di dalam 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran. Sekalipun kau menjadi pangeran, wilayah kekuasaanmu hanya akan berada di luar 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran. Di luar 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran, ada begitu banyak tempat miskin dan banyak perbatasan negara yang miskin. Pajak tahunannya tidak sebesar kota di 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran. Setelah mendengar analisis Lin Bai, Yigu mengangguk menyadari. Qin Yao tersenyum dan berkata, Saudara Lin benar. Sebagian besar wilayah kekuasaan pangeran dan markis berada di luar 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran. Tentu saja, di mana tepatnya mereka diberikan wilayah kekuasaan sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Sampai sekarang, banyak markis dan pangeran yang diberi gelar di negara Chu belum pernah mengunjungi wilayah kekuasaan mereka. Setiap tahun, semua pajak yang terkumpul didistribusikan ke markis dan kediaman pangeran mereka. Bukankah Yang Mulia Pangeran Chen diturunkan pangkatnya dari ibu kota kekaisaran beberapa waktu lalu? Beliau pergi ke wilayah kekuasaannya, tetapi Yang Mulia Pangeran Chen adalah putra Kaisar Chu, jadi wilayah kekuasaannya tentu saja kaya. Lin Bai tersenyum. Melihat Yang Mulia Pangeran Chen begitu murah hati dan ramuan serta harta yang diberikannya semuanya berkualitas tinggi, Lin Bai menduga bahwa latar belakang keluarganya tidak terlalu lemah. Lin Bai bertanya lagi, bisakah gelar Chu diwariskan? Dengan kata lain, bisakah itu diwariskan? Qin Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, gelar raja bisa diwariskan, tapi gelar markis tidak. Mata Lin Bai berbinar, lalu ia tersenyum, ini untuk mendorong para markis itu bekerja keras untuk meraih gelar raja, agar mereka tidak menjadi markis lalu berhenti berkembang. Qin Yao tersenyum getir, ya, tapi wilayah Chu sangat luas. Di dunia sebesar ini, berapa banyak orang yang bisa menyandang gelar raja? Sekarang di ibu kota kekaisaran Chu, bahkan tidak ada 100 prajurit bergelar raja. Chu telah berdiri di wilayah timur alam iblis begitu lama, tapi bahkan tidak ada 100 orang bergelar raja. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menjadi seorang raja. Bab 5218 Warisan Dewa Pedang King Lian. Selubung merah darah menyelimuti negeri Kesu. Setelah pemimpin sekte Dewa Darah terbunuh, para prajurit dari divisi Zhaoxing dan pasukan Raja Chaining maju ke Gunung Wangu. Sementara itu, Lin Bai memberitahu Yang Mulia Pangeran Chen tentang lokasi Menara Penyegel Dewa Darah. Setibanya di kota Fengling, Pangeran Chen mengutus para ahli formasi dari Paviliun Tianji ke istana penguasa kota untuk menyelidiki Menara Penyegel Dewa Darah. Para ahli formasi Paviliun Tianji, tanpa ragu, dengan cepat menggunakan Menara Penyegel Dewa Darah kota Fengling untuk menemukan lokasi beberapa menara lainnya. Bekerja sama dengan divisi Zhaoxing dan Paviliun Tianji, mereka membasmi lebih dari selusin menara penyegel Dewa Darah hanya dalam beberapa hari. Formasi merah darah yang telah menyelimuti Kezu selama beberapa dekade akhirnya menghilang. Langit cerah, dan sinar matahari yang cerah menyinari daratan. Tak terhitung banyaknya prajurit muncul dari kota, berseri-seri kegirangan saat mereka menatap langit yang cerah. Mereka bersukacita, bernyanyi dan menari, merayakan keberhasilan mereka yang nyaris lolos. Di dalam kota Fengling, tetua ketiga berjalan ke halaman tempat Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya berada, lalu terbatuk pelan. Semua orang di halaman mendengar suara itu dan berdiri untuk menyapa mereka dengan hormat, salam, tetua ketiga. Tetua ketiga berjalan masuk ke halaman dan berkata sambil tersenyum, senang sekali kalian semua ada di sini. Berkemaslah dan ikuti saya. Qin Yao mengerutkan kening dan bertanya, kita mau kemana?
Tetua ketiga berkata, keluarga Chen baru saja mengirimkan undangan, mengundang kami para murid Sekte Tianshui ke rumah mereka untuk mengobrol. Lin Bai tersenyum getir, Tetua, saya masih dalam pemulihan dari luka-luka saya, jadi saya tidak akan pergi. Kalian pergilah. Tidak, kata tetua ketiga, keluarga Chen secara khusus mencatat dalam undangan bahwa yang lain tidak boleh pergi. Tetapi Anda, Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, Fang Yuansu, Tetua Liang, Meng Po, saudara-saudara Ye, dan yang lainnya harus pergi. Qiao Mo dan Qin Yao tertegun sejenak, menatap Lin Bai dengan bingung, dan bertanya serempak, mengapa begitu? Lin Bai mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak tahu. Tetua ketiga tersenyum kecut dan berkata, baiklah, tidak perlu berspekulasi. Kau akan tahu begitu sampai di sana. Ini undangan dari keluarga Chen, dan kami tidak bisa menolaknya. Keluarga Chen, yang dulunya salah satu dari 5 keluarga terkuat di Chu, hanyalah kenangan masa lalu, dan Sekte Tianshui sudah mulai merosot. Memang sulit untuk menolak. Jika mereka menunda, keluarga Chen akan menganggap Sekte Tianshui meremehkan mereka, menciptakan keretakan baru. Tak berdaya, Lin Bai dan yang lainnya berkemas dan mengikuti tetua ketiga. Selain Lin Bai dan yang lainnya, beberapa murid lainnya, termasuk Bai Yifei dan Zhou Xinjun, juga berada dalam rombongan. Tetua, adik Lin Bai masih terluka parah. Tidak perlu memaksa adik Lin Bai untuk pergi ke perjamuan keluarga Chen kali ini, kan? Bai Yifei menyadari Lin Bai mengikuti tetua ketiga dan raut wajahnya menjadi muram. Tetua ketiga tidak menunjukkan undangan itu kepada Bai Yifei. Jadi ia tidak tahu bahwa keluarga Chen secara khusus meminta Lin Bai dan yang lainnya untuk pergi. Lin Bai terdiam. Aku tidak ingin pergi, tapi mereka memaksaku. Tetua ketiga berkata dengan tenang, tujuan utama perjalanan ini adalah untuk menunjukkan dunia kepadamu. 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran suka mengadakan perjamuan, dan kau akan sering melihatnya. Menurutku, luka Lin Bai tidak serius. Ayo kita pergi bersama. Melihat tekad tetua ketiga, Bai Yifei tidak banyak bicara. Mereka meninggalkan halaman dan tiba di luar kediaman keluarga Chen. Kota Fengling, kediaman keluarga Chen. Di luar kediaman keluarga Chen, seorang lelaki tua telah menunggu lama di pagi hari. Melihat kedatangan Sekte Tianshui, ia bergegas maju untuk menyambut mereka. Tuanku telah memerintahkanku untuk dengan hormat menyambut semua senior dan murid Sekte Tianshui. Tuanku telah menyiapkan anggur dan minuman di dalam rumah besar. Silakan ikuti aku. Tetua ketiga membungkuk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah memimpin jalan. Meskipun lelaki tua itu tampak seperti pelayan keluarga Chen. Seperti kata pepatah, pejabat tingkat 3 adalah penjaga pintu Perdana Menteri. Tetua ketiga tidak bisa begitu saja berpaling, jadi ia membungkuk sebagai tanda hormat. Dipimpin oleh lelaki tua itu, mereka berjalan melewati koridor dan bangunan, akhirnya tiba di sebuah paviliun tepi air. Anggur, minuman, dan hidangan telah disiapkan. Anggota keluarga Chen sudah menunggu di dalam paviliun. Tetua ketiga tersenyum dan membungkuk dari kejauhan, lalu berkata, Saudara Chen, awalnya saya berencana mengundang Anda ke tempat kami, tetapi saya tidak menyangka kami akan menerima undangan dari keluarga Anda sebelum kami siap. Tetua keluarga Chen membungkuk dengan senyum palsu dan berkata, semuanya sama. 5 keluarga dan 7 sekte berasal dari asal yang sama. Kita semua bersaudara. Tidak perlu seformal itu. Tetua ketiga tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya masih ingin meminta maaf kepada saudara Chen. Hari itu di perkemahan Gunung Wangu, murid sekte saya yang nakal, Lin Bai, sayangnya terpisah. Saya sempat bingung, lalu datang ke perkemahan keluarga Chen dan berteriak. Sekarang sepertinya saya benar-benar kasar. Mendengar ini, raut wajah tetua keluarga Chen sedikit mereda, dan senyum muncul di wajahnya, ini tugasku, ini tugasku. Aku sangat memahami perasaanmu. Setelah Yule ditangkap oleh Sekte Dewa Darah dari kota Fengling, aku sama gelisahnya seperti semut di atas panci panas sepertimu. Sayangnya, generasi muda kurang pengetahuan, jadi kami, para tetua, harus mengkhawatirkan mereka. Tetua ketiga mengangguk setuju berulang kali. Jangan berdiri saja, silakan duduk. Tetua Chen mempersilakan para murid Sekte Tianshui untuk duduk. Setelah mereka duduk, Tetua Chen tersenyum dan berkata, kota Fengling ini adalah tanah tandus, dengan sangat sedikit hidangan yang bisa dimakan. Kami hanya bisa bertahan dengan apa yang kami miliki. Ketika kau dan murid-murid terbaik Sekte Tianshui mengunjungi ibu kota kekaisaran nanti, datanglah ke keluarga Chen-ku, dan aku pasti akan menikmati anggur dan daging terbaik. Tetua ketiga membungkuk dan berterima kasih berulang kali. Tetua Chen tersenyum dan berkata, meskipun hidangan ini mungkin tidak sedap dipandang, anggur di dalam teko ini berkualitas tinggi.
Kami membawanya dari ibu kota kekaisaran, dan Anda bisa mencobanya. Tetua ketiga tercengang. Apakah pesta akan segera dimulai? Tetua ketiga bertanya dengan bingung, Saudara Chen, apakah Anda hanya menjamu sekte Tianshui kami hari ini? Tetua Chen mengangguk, iya. Tetua ketiga tersenyum, saya pikir keluarga dan sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte juga akan hadir di sini. Karena ini hanya sekte Tianshui kami, maka kami tidak akan sopan. Silakan. Tetua ketiga mengangkat gelasnya dan minum bersama Tetua Chen. Setelah menyesap, ia berulang kali memuji, anggur yang luar biasa, anggur yang luar biasa. Lin Bai duduk bersama Kiao Mo dan yang lainnya dan mengamati deretan lebih dari selusin hidangan yang memukau di atas meja. Semuanya berkualitas terbaik, masing-masing memanjakan mata, aroma, dan indera. Lebih lanjut, hidangan-hidangan ini dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat murni. Konsumsi jangka panjang dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan kultivasi. Lin Bai mengambil sepotong daging setipis sayap jangkrik dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulut. Sebelum ia sempat mengunyah, potongan daging itu tampak berubah menjadi genangan air spiritual, mengalir ke perut Lin Bai. Gelombang energi spiritual menyebar melalui meridiannya. Lezat, mata Lin Bai berbinar, dan senyum mengembang di wajahnya. Segera, Lin Bai mengambil teko anggur dan meneguk segelas. Anggur itu mengalir ke tenggorokannya, meninggalkan rasa yang panjang dan aroma yang melekat di bibir dan giginya. Setelah masuk ke perutnya, anggur itu menyebarkan rasa panas, meregangkan daging dan pembuluh darah Lin Bai, membuatnya merasa sangat nyaman. Ia hampir tak bisa menahan diri untuk berteriak lega. Kakak senior Qin Yao, anggur jenis apa ini? Sungguh memiliki efek yang begitu kuat. Tanya Lin Bai penasaran. Qin Yao berbisik kepada Lin Bai, ini, ramuan peri. Ada restoran yang sangat terkenal di ibu kota kekaisaran, bernama, Gedung Sensian. Ramuan peri ini adalah salah satu anggur terkenal di Gedung Sensian. Konon, sepoci Fiery Brew harganya 100.000 emas ungu. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi ke arah poci anggur seukuran telapak tangan di tangannya, matanya terbelalak lebar. Poci anggur sekecil itu ternyata harganya 100.000 emas ungu. Bai Yifei, yang berdiri di samping, melihat Lin Bai yang tercengang dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir dengan suara rendah, dasar tak berguna. Dasar orang desa, bab 5219, mengajarkan ilmu pedang. Lin Bai benar-benar ngeri mengetahui bahwa sepoci anggur berharga 100.000 emas. Emas ungu adalah mata uang yang paling banyak beredar di Chu. Giok abadi terutama diperuntukkan bagi para prajurit di atas ranah Taiyi Daoguo. 100.000 emas ungu bukanlah jumlah yang kecil, cukup bagi seorang prajurit biasa untuk tinggal di ibu kota kekaisaran selama setahun. Biaya hidup tahunan mereka bahkan tidak cukup untuk membeli sepoci anggur. Sungguh, orang kaya berpesta pora, sementara orang miskin mati kedinginan di jalanan. Setelah minum beberapa gelas, Lin Bai mendongak dan melihat lebih dari selusin prajurit keluarga Chen duduk di belakang tetua Chen Ji. Kebanyakan dari mereka masih muda, kemungkinan murid dari generasi Chen Yule. Namun di antara mereka, Lin Bai tidak dapat melihat Chen Yule. Orang ini sama sekali tidak menyadari apa yang sedang dibicarakannya. Tepat ketika Lin Bai mengatakan bahwa ia tidak melihat Chen Yule mendekat dari kejauhan. Yang menemani Chen Yule adalah seorang wanita cantik. Wanita itu tampak berusia awal 30-an, dengan paras yang halus dan anggun serta sikap yang anggun dan elegan. Ia telah kehilangan kedewasaan masa mudanya, kini dipenuhi kedewasaan dan ketenangan. Matanya, khususnya, menyimpan kedalaman yang mengkhianati pengalaman hidup dan kesulitan. Wanita yang cantik, siapakah dia? Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan beberapa murid sekte Tianshui lainnya menoleh, masing-masing berseru kaget. Hanya Lin Bai, setelah melirik sekilas, yang membiarkan senyum masam tersungging di wajahnya. Wanita yang menemani Chen Yule tak lain adalah Chen Yun. Di antara para prajurit yang hadir, hanya Lin Bai yang pernah melihat Chen Yun sebelumnya. Namun, Chen Yun yang dilihat Lin Bai saat itu telah menderita siksaan luar biasa di istana penguasa kota, kurus kering dan pucat. Meskipun cantik, ia sama sekali tidak sebanding dengan kecantikannya yang bersinar saat ini. Aturan keluarga Chen cukup ketat, dan ketika melihat Chen Yule dan Chen Yun mendekat, murid-murid Chen lainnya berdiri dan memberi hormat. Salam, Putra Suci. Banyak murid sekte Tianshui, termasuk beberapa lainnya, juga berdiri, tersenyum dan membungkuk. Chen Yule tersenyum, dan berkata, tidak perlu sopan, semuanya. Setelah menyapa semua orang, Chen Yule dan Chen Yun duduk di belakang para tetua keluarga Chen. Begitu mereka duduk, Lin Bai langsung merasakan tatapan membunuh. Tatapan ini mengejutkan Lin Bai. Lin Bai langsung mendongak dan mengikuti tatapannya,
dan kebetulan melihat mata indah Chen Yun menatapnya tajam, dan seringai tipis perlahan terbentuk di bibir merahnya yang menggoda. Sepertinya dia membencinya. Lin Bai bingung. Chen Yun telah menyelamatkannya dari penderitaan, jadi mengapa dia tidak berterima kasih? Mengapa dia membencinya? Aduh, hati wanita bagaikan jarum di lautan. Lin Bai mengabaikan Chen Yun dan mengobrol dengan Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya. Suasana makan malam malam ini sangat harmonis, dan tetua ketiga serta para tetua keluarga Chen juga bersenang-senang. Putra suci keluarga Chen, saya ingin bersulang. Bai Yifei berdiri, mengangkat gelasnya, dan tersenyum pada Chen Yule. Saudara Chen, Anda mungkin melupakan saya. Saya ingat terakhir kali kita bertemu adalah di perjamuan keluarga Qian di ibu kota kekaisaran 1000 tahun yang lalu. Chen Yule mengangkat gelasnya, mengangguk dengan senyum terpaksa, lalu meneguknya sekaligus. Ia mengabaikan Bai Yifei, seolah-olah Bai Yifei tak pantas minum bersamanya. Bai Yifei memang berencana berteman dengan Chen Yule, tetapi menyadari ia telah diperlakukan dingin. Merasa sedikit malu, ia meneguk minumannya sekaligus dan duduk, tetap diam. Setelah 3 putaran minum, bulan terbit di puncaknya. Saudara Lin, seru Chen Yule tiba-tiba, mengangkat gelasnya. Meskipun suaranya tidak keras, statusnya yang tinggi menarik perhatian seluruh ruangan. Tetua ketiga dan para tetua klan Chen semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Chen Yule. Para prajurit klan Chen dan murid-murid sekte Tianshui juga menoleh. Chen Yule mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, memanggil Lin Bai di sudut, "Saudara Lin, ini ucapan terima kasihku." Lin Bai mengangkat gelasnya dari meja dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu. Aku bertindak atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen. Jika putra suci klan Chen benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, maka sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Chen." Chen Yule berkata, "Tentu saja aku berterima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Chen, tetapi aku juga ingin berterima kasih kepada Saudara Lin." Lin Bai mengangguk, mengangkat gelasnya ke arah Chen Yule, dan meminumnya. Pada saat ini, Tetua Chen tersenyum dan bertanya, teman muda Lin Bai tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Pangeran Chen. Sejak teman muda Lin Bai tiba di kota Qinglian, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirimkan banyak harta berharga kepadanya, tampaknya berniat menjadikannya seorang menteri tinggi. Tetua ketiga tersenyum dan menatap Lin Bai. Hingga hari ini, ia masih belum mengerti mengapa Lin Bai dan Yang Mulia Pangeran Chen memiliki ikatan yang begitu erat. Lin Bai tersenyum dan berkata, saat dia dalam kesulitan, aku kebetulan menyelamatkan nyawanya. Jadi kita bisa menyebutnya persahabatan. Begitu. Jadi ini persahabatan hidup atau mati. Pantas saja Yang Mulia Pangeran Chen sangat menghargai Anda. Tetua Chen tersenyum tipis. Kemudian, mengganti topik pembicaraan, ia berkata kepada tetua ketiga, sepertinya kemunduran sekte Tianshui tidak akan berlangsung lama. Ketika Yang Mulia Pangeran Chen menetap di ibu kota kekaisaran, sekte Tianshui akan segera bangkit kembali. Tetua ketiga tersenyum canggung dan tidak langsung menjawab. Maksud tetua Chen sederhana, ia sedang menguji niat sekte Tianshui. Mengingat hubungan dekat Lin Bai dengan Pangeran Chen, para tetua Chen tentu saja berasumsi bahwa sekte Tianshui telah menjadi sekutu Pangeran Chen. Suasana perjamuan itu membeku sesaat. Chen Yun, menyadari perubahan nada suaranya, mendesah pelan, kalian ini membosankan sekali, ya. Kalian hanya berusaha mengaitkan makanan enak dan obrolan yang menyenangkan dengan kepentingan kalian sendiri. Para tetua Chen tersenyum malu, tak berani memarahi. Lagi pula, di dalam keluarga Chen, wanita ini memiliki kekuasaan yang luar biasa. Patriark keluarga Chen saat ini adalah saudara laki-lakinya. Patriark masa depan, putra suci keluarga Chen saat ini, Chen Yule, adalah keponakannya. Siapa yang berani memprovokasinya? Chen Yun tersenyum, setelah 3 putaran minum, duduk diam saja sudah membosankan. Kebetulan keluarga Chen dan murid-murid sekte Tianshui ada di sini. Bagaimana kalau kita duel untuk melihat bagaimana perbandingan murid-murid Chen dan sekte Tianshui? Chen Yun menyarankan duel, dan para tetua Chen tentu saja setuju. Murid-murid keluarga Chen yang hadir semuanya adalah yang terbaik dari generasi muda, dan dengan kehadiran Chen Yule, duel di antara mereka niscaya tak akan terkalahkan. Tetua ketiga mengerutkan kening, merasa bahwa kehadiran Chen Yun bermusuhan, namun tampaknya tidak ditujukan pada sekte Tianshui, melainkan pada individu tertentu. Tetua ketiga hendak menolak dengan sopan, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Bai Yifei mengambil inisiatif. Jika kami mendapat kehormatan untuk bersaing dengan talenta-talenta muda keluarga Chen dan berkembang bersama, itu akan menjadi sesuatu yang ingin kami lakukan. Kata Bai Yifei penuh semangat. Dalam dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang utama. Bai Yifei merasa Chen Yule meremehkannya karena ia tidak menyadari kemampuannya sendiri.
Jika ia bisa menunjukkan kehebatannya dalam duel, Chen Yule pasti akan bersedia berteman dengannya. Ini, pada gilirannya, akan menjadi tiket Bai Yifei untuk benar-benar melangkah ke panggung para jenius Chu yang tak tertandingi. Bab 5220, Bisikan Rahasia di Kamar Kerja. Sekte Tiansui telah lama merosot, reputasinya di dalam 5 klan dan 7 sekte telah lama memudar hanya namanya saja. Sekte dan keluarga lain dalam 5 klan dan 7 sekte bahkan enggan menganggap murid Sekte Tiansui. Akibatnya, di mata para jenius 5 klan dan 7 sekte, murid Sekte Tiansui bahkan tak akan ada. Sebelumnya, Bai Yifei telah mendekati Chen Yule untuk berbicara, tetapi Chen Yule menanggapinya dengan dingin, hanya beberapa patah kata, lalu tak lebih. Ini jelas merupakan tanda penghinaan. Di matanya, hanya putra suci dari 5 klan dan 7 sekte yang layak berbagi meja dengan seorang pendekar sekaliber Chen Yule. Dan Bai Yifei bahkan belum mencapai tahap jenius sejati dari Chu. Namun, Bai Yifei, yang dipuji sebagai putra suci paling menjanjikan di dalam sekte Tiansui, tentu saja ingin mencapai tahap jenius sejati itu. Tetua ketiga, setelah mendengar persetujuan Bai Yifei, merasa sedikit tidak senang. Meskipun masalah ini tampak sepele, sebenarnya ini menyangkut reputasi sekte. Jika Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya kalah dalam kompetisi berikutnya, dan Lin Bai terluka sehingga tidak dapat berpartisipasi, sekte Tiansui akan menderita kekalahan yang memalukan. Jika kabar ini sampai tersiar, niscaya akan semakin mempermalukan reputasi sekte Tiansui yang sudah terpuruk. Inilah sebabnya, selama bertahun-tahun, sekte Tiansui tidak pernah menerima tantangan dari sekte atau klan manapun. Menang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, Anda seharusnya menang. Namun jika kalah, kabar baik tidak akan menyebar jauh, tetapi kabar buruk akan menyebar luas. Keesokan harinya, seluruh negara Chu akan tahu bahwa sekte Tiansui telah dibantai dalam kompetisi tersebut. Chen Yule tersenyum lembut dan berkata, "Bibi suka menonton pertandingan bela diri." Chen Yun tersenyum dengan bibir merahnya, "Itu hanya spontanitas." Chen Yule mengangguk, lalu melihat ke arah perkemahan sekte Tiansui dan berkata, "Karena bibiku suka menontonnya, alangkah baiknya jika ada kompetisi bela diri." Tetua keluarga Chen memandang tetua ketiga dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, saudaraku?" Tetua ketiga tersenyum dan berkata, "Baiklah, murid-murid kita juga gelisah dan ingin pindah, biarkan generasi muda bermain." "Baiklah, baiklah." Tetua keluarga Chen mengangguk dan tersenyum, berbalik dan berkata kepada para pendekar keluarga Chen di belakangnya, "Malam ini hanyalah kompetisi bela diri, berhentilah ketika waktunya tepat, dan jangan menyakiti siapapun dengan sengaja. Apapun hasil akhirnya, jangan mudah menyebar keluar. Pelanggar akan dihukum berat sesuai aturan keluarga." Sekelompok murid keluarga Chen berkata, "Kami akan mengikuti perintah para tetua." Tetua keluarga Chen mengangguk, dan tersenyum kepada tetua ketiga, "Kalian bisa mulai." Segera, dari kursi di belakang para tetua keluarga Chen, seorang pemuda melayang dan mendarat di air di luar paviliun. Ia membungkuk dan berkata, "Saya Chen Molin, murid keluarga Chen, dengan tingkat kultivasi puncak Dewa Dao. Saya datang untuk meminta nasihat dari para murid sekte Tiansui." Chen Molin. Tetua ketiga sedikit mengernyit, tampak agak familiar dengan nama itu, meskipun tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. "Akan kulakukan." Saat itu, Bai Yifei melesat dan mendarat di air. Bai Yifei lah yang paling mementingkan kompetisi bela diri ini. Ia telah mempersiapkan diri dengan penuh semangat, dan setelah mendengar kompetisi dimulai, ia tak sabar untuk bergabung. Bai Yifei, murid 3 tertinggi sekte Tiansui. Bai Yifei membungkuk sopan. "Jadi, Anda, saudara Bai. Saya sudah lama mendengar nama agung Anda." Chen Molin tersenyum dan membungkuk. Bai Yifei berkata, "Saudara Chen, silakan masuk." "Silakan." Keduanya berbasa-basi, dan seketika, gelombang kekuatan yang luar biasa memancar. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan dengan kehadiran tetua ketiga dan tetua keluarga Chen, mereka tak perlu khawatir prajurit lain akan terpengaruh. Untuk sesaat, di permukaan, keduanya saling beradu pukulan, kekuatan magis dan senjata ampuh mereka menorehkan jejak. Pertarungan itu berlangsung sengit dan berimbang. Dalam sekejap mata, mereka telah beradu ratusan pukulan, namun tak satu pun berhasil mengalahkan lawan. Pada akhirnya, Bai Yifei beruntung menemukan kelemahannya dan mengalahkan Chen Molin dalam satu gerakan. "Aku kalah." Chen Molin tampak sedikit enggan setelah kekalahannya. "Terima kasih." Bai Yifei senang memenangkan pertarungan pertama. Chen Molin berjalan kembali ke tempat duduknya dengan lesu. Chen Yule berbisik, "Molin, kau terlalu cemas. Perbedaan kekuatan antara kau dan dia tidak terlalu besar.
Kau hanya terlalu tidak sabar, memperlihatkan terlalu banyak kelemahan. Chen Molin menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, pelajaran dari saudaraku adalah setelah serangan yang panjang dan gagal, aku menjadi cemas dan bersemangat untuk mengakhiri pertarungan, yang memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Chen Yule mengangguk, mengetahui bahwa rasa malu menuntun pada keberanian, jadi ini bukan kekalahan yang sebenarnya. Tetua keluarga Chen mengangkat gelasnya dan tersenyum kepada tetua ketiga, sambil berkata, sungguh pertarungan yang luar biasa. Tetua ketiga, setelah memenangkan pertarungan pertama, menghela napas lega. Ia mengangkat gelasnya dan mengucapkan beberapa patah kata sopan, itu hanya keberuntungan. Lagi pula, ini kompetisi bela diri, dan Chen Molin tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Bai Yifei kembali ke tempat duduknya, dan Zhou Xinjun segera memberi selamat kepadanya. Selanjutnya, para murid Sekte Tianshui dan para pendekar keluarga Chen bertanding, tetapi sebagian besar berakhir dengan kekalahan. Sebanyak 9 ronde dimainkan, dengan Sekte Tianshui menang 1 kali dan kalah 8 kali. Satu-satunya pertandingan yang mereka menangkan adalah ketika Bai Yifei mengalahkan Chen Molin. Qiao Mo dan Qin Yao juga mencoba, tetapi keduanya kalah. Chen Yun menghela napas, membosankan sekali. Selain pertandingan pertama, 8 pertandingan lainnya tampak seperti anak-anak bermain rumah-rumahan, sama sekali tidak menarik. Chen Yule tersenyum dan berkata, jika Bibi tidak puas, ketika kita kembali ke ibu kota kekaisaran, aku akan meminta ayah mengumpulkan semua murid muda berprestasi di keluarga dan mengadakan kompetisi keluarga agar Bibi dapat menikmatinya sepuasnya. Jelas dari kata-kata ini bahwa Chen Yule sangat menghormati Chen Yun. Permintaan apapun yang diajukan Chen Yun, Chen Yule akan selalu menemukan cara untuk memenuhinya. Lagi pula, ibu Chen Yule meninggal muda, dan Chen Yun telah membesarkannya seumur hidup. Chen Yun sudah seperti ibu bagi Chen Yule. Chen Yun mengerutkan kening dan berkata, tapi aku ingin melihatnya sekarang. Ini, Chen Yule berada dalam dilema. Di mata Chen Yule, murid-murid Sekte Tianshui sama sekali tidak layak dipertimbangkan. Bahkan jika ia ikut serta, ia tidak akan bisa menyaksikan duel yang spektakuler. Chen Yun berkata sambil tersenyum, Yule, aku ingin melihatmu bertarung dengannya. Chen Yun menunjuk Lin Bai. Gerakan halus Chen Yun secara alami diperhatikan oleh semua orang. Ketika Chen Yun menunjuk Lin Bai, mata semua orang tertuju padanya. Wanita ini, benar-benar mengincarku. Lin Bai tersenyum getir dalam hati. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di mata tetua ketiga. Sejak awal, ia merasa bahwa Chen Yun tampaknya sengaja memprovokasi masalah, bukan terhadap Sekte Tianshui, tetapi terhadap individu tertentu. Baru setelah Chen Yun menyebutkan pertarungan antara Chen Yule dan Lin Bai, tetua ketiga akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Chen Yule berkata, Bibi, kakak Lin masih terluka. Aku khawatir ini tidak akan menguntungkannya. Bagaimana dengan ini? Aku akan melawan Bai Yifei, bagaimana dengan itu? Chen Yule, yang tahu Lin Bai terluka, sengaja membelanya. Sebelum Chen Yun sempat menjawab, Bai Yifei telah berbicara, aku bersedia berduel dengan Sein keluarga Chen. Chen Yule bertanya pada Chen Yun, bagaimana menurutmu, Bibi? Chen Yun berkata dengan nada kesal, tidak masalah. Chen Yule terkekeh datar. Mengapa nadanya terdengar marah? Bibi, aku janji duel ini akan seru. Chen Yule hanya bisa berharap duel ini cukup seru untuk meredakan amarah Chen Yun.